Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo, sabahul khair. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Kaifa halukumul an? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik semuanya tanpa ada satupun yang kurang. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana tanpa ada perjuangan beliau kita tidak akan merasakan nikmatnya iman dan Islam. Nah, hari ini kita akan melanjutkan daripada pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu adalah BTA pertemuan kedua. Nah, adapun hari ini yang akan kita bahas di video ini adalah yang pertama doa sesudah makan. Dan yang kedua adalah kelanjutan daripada Quran surah Al-Ikhlas, yaitu adalah ayat kedua. Dan insya Allah hari ini Ana akan jelaskan sedikit mengenai Quran surah Al-Ikhlas dan bagaimana sebab turunnya daripada surah tersebut. Nah, bagaimana dengan kelanjutannya? Mari saksikan daripada video ini, simak baik-baik, dan Ana harapkan daripada anak-anak sekalian agar memperhatikan benar-benar dan diresapi daripada pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Simak ya. Baik, yang pertama itu adalah doa sesudah makan. Nah, bacaannya adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Coba sekali lagi sama-sama ikuti. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, perhatikan daripada daripada cara menulis daripada doa sesudah makan. Nah, sambil diikuti di rumah ya. Yang selanjutnya kita akan menulis dan membacakan daripada Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama dan kedua. Nah, perhatikan ya cara tulisannya dan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ulang lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, yang selanjutnya kita adalah ayat kedua. Nah, yaitu adalah Allahus samad, Allahus samad. Nah, dihafalkan di rumah ya.
Alhamdulillah. Setelah kita tadi menulis dan membaca daripada Quran surah Al-Ikhlas, nah sekarang Ana akan mengenalkan kepada antum yaitu tentang surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas ini termasuk ke dalam surah-surah pendek, dan surah Al-Ikhlas ini terdiri hanya atas 4 ayat. Nah, hanya ada 4 ayat daripada Quran surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas ini adalah surah ke-112 dalam Al-Quran, yang mana surah Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Mekah, sehingga surah ini tergolong ke dalam surah Makkiyah. Nah, jadi apabila turunnya di kota Mekah itu adalah surah Makkiyah namanya. Apabila turunnya di kota Madinah maka masuk ke dalam surah Madaniyah. Madaniyah ya. Nah, seperti itu. Nah, surah Al-Ikhlas ini banyak sekali memiliki keutamaan, dan salah satunya adalah apabila kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka itu umpamanya sudah seperti kita membaca daripada Quran 30 juz itu sekali khatam. Nah, mengenai surah Ikhlas, surah Al-Ikhlas ini isinya adalah menjelaskan daripada tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu esa? Nah, Allah itu esa, artinya adalah satu atau tunggal. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Apapun itu tidak ada yang bisa menyamai Allah. Hanya Allah yang patut disembah, hanya Allah lah Tuhan kita, hanya satu, tak ada lebih. Allah itu juga tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Artinya kada bisi anak ataupun kada bisi abah, kada bisi mama. Artinya sidin topang sudah ada pendahuluan yang lebih dulu ada di dunia. Nah, dan beliaulah lah yang menciptakan kita. Nah, Tuhan itu adalah Allah, yang patut disembah hanyalah Allah. Dan orang yang menyembah selain Allah itu dinamakan orang musyrik. Nah, yaitu adalah orang-orang yang menyekutukan daripada Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, mengenai daripada sebab turunnya daripada surah Al-Ikhlas, Ukrumah berkata, ketika kaum Yahudi berkata, kami menyembah Uzair anak Allah. Nah, pada waktu itu di zaman dahulu itu, ketika zaman Nabi itu, orang-orang itu banyak yang menyekutukan Allah, banyak yang menyembah selain Allah. Nah, mereka tidak tahu bahwasanya hanya Allah lah Tuhan yang ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka menyekutukan Allah, menduakan, mentigakan, dan bahkan menyembah daripada patung-patung. Nah, selanjutnya itu adalah kaum Majusi berkata, kami menyembah matahari dan rembulan. Dan orang-orang musyrik pun berkata, kami menyembah daripada berhala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi seperti itu bagaimana daripada turunnya Quran surah Al-Ikhlas. Nah, jadi Quran surah Al-Ikhlas ini turun sebagai daripada penjelas kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, kepada orang-orang musyrik, kepada orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani yang menyembah kepada selain Allah. Nah, maka patutlah kita sebagai seorang muslim itu hanya menyembah kepada Allah, hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah yang Maha Perkasa, yang memiliki sifat pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, yang semuanya doa-doa kita diijabah daripada Allah, daripada doa-doa kita disampaikan kepada Allah, yang mana kita berdoa hanya kepada Beliau, meminta ampunan kepada Beliau, meminta daripada segala hal kepada Beliau, yang mana hanya Allah yang menolong kita. Maka tidak ada mungkin daripada Tuhan-Tuhan selain Allah, tidak ada.
Allah itu hanya satu dan hanya Allah lah yang patut kita sembah. Makanya bernama Allah itu Esa. Esa itu artinya satu, tunggal, tidak ada yang menyamainya. Nah, mungkin ini dulu pembelajaran kita hari ini mengenai daripada Quran Surah Al-Ikhlas dan daripada doa sesudah makan. Nah, tugasnya hari ini adalah antum seperti biasa menulis dan menghafalkan daripada doa sesudah makan tadi dan menghafalkan dan menulis Quran Surah Al-Ikhlas ayat kedua. Ya, nanti silahkan fotonya antum kirim, foto antum menulisnya, dan juga video atau rekaman suara antum daripada menghafalkan Quran Surah Al-Ikhlas dan juga doa sesudah makan. Ya, silahkan nanti dikirimkan ke WA Ana tunggu secepatnya. Oke, itu dulu yang bisa Ana sampaikan. Salah khilaf mohon maaf, Ana akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.